10 fakta menarik hati tentang ASEAN. Lihatlah peta ASEAN berikut ini. ASEAN sekarang terdiri dari 11 anggota yang terdiri dari Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste sebagai anggota terbaru, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Fakta pertama, ASEAN didirikan di kota Bangkok, Thailand. Tapi kemudian ASEAN mempunyai kantor sekretariat jenderal di Jakarta, Indonesia. Fakta kedua, ASEAN didirikan oleh 5 negara pendiri pada tahun 1967 yang terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Semuanya diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Tetapi kini, pada tahun 2023, ASEAN sudah memiliki 11 anggota yang terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Fakta ketiga, bahasa Inggris merupakan bahasa resmi ASEAN. Tetapi negara Republik Indonesia mengajukan usulan agar bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN yang kedua karena jumlah penuturnya yang banyak. Bahasa Indonesia juga mudah dipahami oleh bahasa Melayu di sebagian besar ASEAN. Persebaran bangsa Indonesia yang berada di dunia terdapat di Amerika, di Eropa, di Asia Pasifik, Afrika, sedangkan di kawasan Asia Tenggara, bahasa Indonesia cukup dipahami di daerah Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Maka sudah sepatutnya bahasa Indonesia diusulkan sebagai bahasa resmi ASEAN yang kedua. Fakta keempat, luas ASEAN jika digabungkan menjadi satu dengan masing-masing luas negara di kawasan Asia Tenggara, maka total kawasan ASEAN mencapai 5.060.100 km persegi untuk wilayah perairan. Sementara luas total daratan di kawasan ASEAN kurang lebih mencapai 4.817.000 km persegi. Indonesia menjadi negara ASEAN terluas dengan luas mencapai 1.905.000 juta kilometer persegi. Sedangkan Singapura menjadi negara kawasan ASEAN dengan luas paling kecil, yakni 728,6 km persegi. Fakta kelima, menurut berbagai sumber, GNI per kapita negara Asia Tenggara atau Gross National Income per kapita Indonesia naik sekitar 9,8% secara tahun per tahun, yaitu menjadi 4.580 dolar. Tapi kondisi ini masih berada di bawah Singapura yang mempunyai 67.200 dolar per kapita. Singapura merupakan negara mempunyai GNI tertinggi, diikuti oleh Brunei dan Malaysia. Sedangkan posisi terendah diduduki oleh Myanmar dengan jumlah 1.210 dolar per tahun. Namun begitu, ekonomi Asia merupakan ekonomi nomor 5 terbesar di dunia di bawah keketuaan Indonesia pada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN 2023 yang mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Tema ini diharapkan mampu menunjukkan kemampuan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Ekonomi ASEAN masih di bawah Amerika Serikat, China, Jepang, Jerman. ASEAN sendiri menguasai 3,3% perekonomian dunia. Fakta keenam,
Indonesia, Malaysia, dan Singapura sama-sama merayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus. Fakta ketujuh, Singapura merupakan negara di Asia Tenggara yang mempunyai kecepatan internet fixed broadband tertinggi, yaitu 237,15 Mbps. Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-8 dengan kecepatan 26,38 Mbps. Fakta ke-8, Brunei Darussalam memiliki tingkat literasi penduduk tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 97,21%. Sedangkan Indonesia berada di posisi keempat dengan 96%. Fakta ke-9, berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional atau IMF, proyeksi jumlah penduduk di Asia Tenggara pada tahun 2023 akan mencapai 679,69 juta jiwa atau setara dengan 8,09% dari total penduduk dunia. Indonesia menjadi negara terbesar di ASEAN pada tahun 2023 dengan penduduk mencapai 40,8% atau setara 277,43 juta jiwa. Fakta ke-10, bentuk kerjasama yang ada di antara negara-negara anggota ASEAN sangatlah beragam. Kerjasama itu dibentuk untuk mengatasi masalah serta menampung sekaligus mewujudkan keinginan negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama itu antara lain dalam bidang politik dan keamanan, sosial dan budaya, pendidikan, dan ekonomi. Dengan bentuk berbagai macam kerjasama tersebut, diharapkan negara-negara ASEAN mengalami kemajuan yang luar biasa secara bersama-sama. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal."